wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Al-Ikhlas, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan insyaallah, mudah-mudahan dengan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kitab Fiqhus Sunnah Said Sabiq, karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laba dalam jual beli yang cacat. Pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa penjualan barang dengan cara bertentangan dengan syariat dan sudah diterima pembayarannya oleh penjual, kemudian ia gunakan dan mendapatkan keuntungan, ia wajib membatalkan jual beli dan mengembalikan jumlah pembayaran barang tersebut kepada pembeli. Selanjutnya ia wajib menyedekahkan keuntungan tersebut karena diperoleh dengan cara haram dan tidak dibenarkan dalam Al-Quran. Gimana membatalkannya? Kalau membatalkan berarti kan dikembalikan semua termasuk plus keuntungannya. Ini namanya kita baca harus kritis juga. Kan namanya batal berarti kan dikembalikan seluruhnya termasuk keuntungannya kan. Ya ini kalau dibatalkan terus keuntungannya suruh menyedekahkan, gimana ceritanya? Namanya dibatalkan ya berarti kembalikan semuanya. Kalau terbukti di dalam jual beli itu ada cacat, misalnya ada tipu menipu, ada kecurangan. Kalau yang saya pernah baca, Imam Hanafi itu pernah berpesan kepada karyawannya begini, ini barang cacat, tolong jangan dijual. Itu perintah Imam Hanafi. Tanpa pengetahuan Imam Hanafi, barang itu dijual oleh anak buahnya. Pas Imam Hanafi pulang, beliau nanya, mana barangnya? Loh iya terjual ya Imam. Wah, kata beliau, mana hasil penjualan yang tadi itu? Ini ya Imam. Karena nggak mungkin lagi dibatalkan karena orangnya mungkin udah nggak jelas atau gimana. Maka beliau sedekahkan semua hasil penjualan itu, malah disedekahkan semua oleh beliau kepada fuqara masakin. Beliau nggak mau terima itu. Nah itu Imam Hanafi yang saya tahu, saya pernah baca begitu. Karena beliau pedagang. Imam Hanafi itu ulama tapi pedagang. Kalau Imam Malik itu yang saya tahu betul-betul murni ulama. Kalau Imam Syafi'i itu beliau pakar geologi. Jadi apa namanya?
soal bumi beliau paham betul, soal tambang paham, itu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, plus dokter juga beliau, ahli di bidang pengobatan juga. Kalau Imam Hambali saya kurang tahu, dia menjelaskan beliau tidak mau menerima fasilitas dari negara, beliau lebih memilih hidup sederhana. Kalau Imam Hanafi, Imam Hambali itu. Pun lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara tentang masalah ini, kalau memang terbukti cacat ya jual belinya sebaiknya memang dibatalkan. Kalau dibatalkan mungkin kalau mungkin dibatalkan ya, terus dia kembalikan. Itu kalau mungkin untuk dibatalkan. Kalau tidak, berarti hubungi, Bu, mohon maaf yang dikirim ke ibu itu ternyata barangnya cacat, saya ganti ya gitu. Jadi terus kalau ada proses penggantian, usahakan jangan membebani orang yang beli, kasihan kan, sudah gini gitu gini itu. Jadi ringankan prosesnya karena itu kesalahan kita misalnya. Atau kita ngomong apa adanya. Kalau barang tidak sesuai atau ada yang dirasa saya beri garansi sampai sekian hari Bu ya, nanti silakan dikembalikan, tidak apa-apa. Kalau gitu sih insya Allah tidak ada masalah kalau begitu. Kan ada beberapa toko tertentu selama struk belum hilang, garansi toko 7 hari misalnya gitu. Selama struk tidak hilang ya, garansi toko 7 hari. Itu biasanya kalau struk itu sama saya istri saya suruh moto itu. Kadang-kadang struknya iya. Iya, ngeselin gitu. Iya, kopi atau saya suruh moto gitu. Saya suruh moto. Iya, saya pernah ngalami gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak ada masalah sih. Maksudnya kalau ada masalah kan jadi repot ini, tulisannya hilang. Ya Allah, ya Allah. Pun, itu ya. Barang rusak sebelum serah terima. Jika kerusakan mencakup semua atau sebagian. Semua atau sebagian barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal. Akad berlaku seperti semula dan pembeli diwajibkan membayar seluruh nilai harga barang tersebut karena pihak pembeli yang menyebabkan kerusakan tersebut. Jadi kalau kerusakan mencakup semua atau sebagian barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal, akad berlaku seperti semula. Contoh apa misalnya? Merusak barang berarti membeli. Kan ada ya apa di toko-toko tertentu di etalasenya itu merusak. Itu anaknya Bu Ridin? Oh, yang dokter. Mungkin anak Ibu laki semua. Oh, ada ceweknya. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Yang dokter ini. Oh, okay. Nah, jadi singkat kata singkat cerita kan ada beberapa toko-toko tertentu yang merusak berarti membeli. Jadi merusak berarti apa? Membeli. Monggo. Monggo. Lagi tugas ini. Enggak, lagi nunggu wisuda Pak Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi udah Nggih. Iya, wisuda separuh. Belum, habis ini. Baik. Jadi saya ulang ya, singkat kata singkat cerita. Kalau sampai kita merusak barang yang ada di etalase toko itu ya berarti ada kewajiban kita untuk mengganti. Karena ada istilah merusak berarti membeli. Itu seperti itu. Boleh, tidak apa-apa. Apabila kerusakan barang diakibatkan perbuatan pihak lain selain pembeli dan penjual, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara menerima atau membatalkan akad. Jadi kalau misalnya ada barang mau dibeli, tapi karena ada satu dan lain hal, bukan faktor pembeli, bukan faktor penjual, rusak. Ya, tidak tahu apa sebabnya, mungkin ada pihak lain atau apa yang merusak. Maka kok rusak Pak barangnya Pak? Nggak jadi ya? Oh iya nggak jadi, nggak apa-apa Mas. Ya harus nggak apa-apa, nggak jadi, wong rusak kok. Itu seperti itu. Jadi kalau rusaknya karena bukan faktor pembeli atau faktor penjual, atau faktor apa misalnya, maka yang bersangkutan boleh untuk membatalkan penjualan. Itu seperti itu. Apa jual beli boleh dibatalkan. Kemudian yang ketiga, jual beli menjadi batal apabila kerusakan barang sebelum terjadi serah terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya atau karena
bencana dari Allah. Maksudnya apa ada gempa terus jatuh atau kena banjir, maka otomatis jual beli tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena kerusakan karena faktor alam. Nah, atau kalau kita bicara maksudnya oleh proses sunatullah gitu ya. Atau karena ulah penjual juga. Misalnya penjual naruhnya sembarangan. Udah tahu barang elektronik taruh di luar ruangan yang tembus langit misalnya, terus kena hujan karena ulah siapa? Penjualnya. Maka itu karena keteledoran si penjual, maka otomatis si pembeli berhak untuk tidak melanjutkan jual belinya. Nggak mau Pak, ini udah rusak kalau begini, saya nggak mau. Itu seperti itu. Ini diantaranya hal-hal yang membuat seseorang itu boleh membatalkan jual beli. Apabila sebagian kerusakan barang lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak wajib membayar atas kerusakan atas barang tersebut. Sedangkan untuk lainnya, maka ia boleh menentukan pilihan antara mengambilnya dengan potongan harga. Biasanya ini berkaitan dengan baju yang ada rejeknya. Nah, ini dari pihak pembeli boleh, loh Mbak ini kok jelek, saya nggak jadi beli ya. Oh ya nggak apa-apa. Atau boleh nggak saya beli tapi dengan harga dipotong ya, boleh nggak? Ya silakan aja, kalau memang ada kesepakatan boleh, tidak apa-apa. Jadi dengan harga yang miring. Kalau memang itu disepakati di antara berdua boleh, tidak ada masalah. Terus kemudian yang keenam, apabila kerusakan barang terjadi, apabila barang rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap wajib membayar harga barang. Sedangkan penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa barang dengan membayar semuanya. Ini apabila barang rusak dengan sendirinya, maka pembeli barang sebelum serah terima. Mungkin ini kalau dikaitkan dengan jual beli kali ya, jual beli yang sedang dalam pengiriman kali ini. Iya, dalam pengiriman. Online. Mungkin dikaitkan dengan yang ini kalau cocoknya ini, karena kan otomatis kan kalau saya belum beli, belum ada serah terima juga. Terus tiba-tiba dalam proses itu barangnya rusak dengan sendirinya. Misalnya itu barang-barang fermentasi, ya otomatis saya nggak mau beli lah. Kata otomatis nggak mau, saya nggak mau yang ini, saya mau yang bagus lah. Masa diambilkan yang ini misalnya. Ya. Nah ini ceritanya belum ada penerimaan kan bisa ganti. Iya. Mestinya kalau jual beli langsung. Ya nggak mau yang ini, saya maunya yang bagus lah. Kan gitu kan, mumpung masih di tempat kan, hak khiyar itu, tidak ada masalah kalau begitu. Ini mungkin konteksnya itu kali, dalam pengiriman kali ya. Dalam pengiriman kok rusak. Kalau kemarin itu kejadian yang saya beli lele asep ceritanya itu. Lele asep, saya pakai kurir yang cepat lah. Waduh, saya perhatikan di Tokopedia saya itu diputer Jati AC, balik ke Jakarta lagi, muter-muter barang saya. Loh, kapan nyampainya ini barang ini sampai rumah busuk itu. Terus sama pihak toko aja Pak, bukan retur asuransi itu apa namanya? Ya minta ganti. Saya minta ganti tapi apa namanya? Oh iya, per item itu ya agak repot. Akhirnya? Iya. Tapi oleh kurirnya nggak tahu kurir apa itu. Saya lihat di itu sudah nyampe Jati AC. Oh, balik lagi ke Jakarta. Jati AC. Apa? Oh bukan, iya bukan yang instan, bukan. Iya, iya bukan yang instan memang. Iya, dia gini, muter dia. Iya, balik lagi Jakarta. Kalau Jati AC balik lagi. Enggak. Saya biasanya kalau yang kalau yang beku-beku itu saya instan biasanya. Yang kalau ini kan asap, daging asap kan. Iya. Ini sampai lama. Ini sampai itu saya enggak tahu, pokoknya busuk sampai rumah. Asap lele asap itu biasanya awet.
Iya, harusnya apa itu? Makanya saya pakai itu, Bu. Kalau yang cepat basi itu saya biasa pakai instan. Tapi lama juga itu, Bu. Lama juga itu, Bu. Iya. Lama itu. Nggak tahu itu pokoknya lama. Lupa saya itu. Asap kan kering kan, Pak? Ya harusnya gitu. Bukan yang sele itu. Bukan yang salah. Bukan sele. Yang basah, yang kering asap dari basah. Ya Allah, alam deh pokoknya ngeselin itu saat itu. Iya kali. Belum takdirnya makan lele asap. Nah, yang begitu sebenarnya ya sudah mau gimana lagi. Memang saya nggak nuntut sih, cuman saya pas saya proses saya lupa dari mana saya. Nah, terus biasanya saya beli kepala manyung yang asap itu juga nyampe dengan baik, tidak ada masalah. Kepala. Ya ini yang lele asapnya ini yang bermasalah. Selama ini saya baik-baik aja itu selama ini. Ya begitulah macam-macam ceritanya. Sama kayak aku beli udang buat ini harusnya instan. Kalau sambelnya tuh nyampenya malam. Bisa jam 10 jam berapa tuh. Jadinya bekunya tuh udah dia nggak mau dikasih. Oh. Iya, arwananya nggak mau, jadi udah tahu, jadi udah nggak seger gitu. Oh. Dikasih akhirnya belinya sama mama instan. Milih juga, ikan milih juga ya. Milih ya. Udah tahu. Padahal masih dingin gitu ya, tapi bang udah cair, udah nggak seger. Kecuali kalau instan, mau dimakan. Pinter ya bener. Apabila kerusakan barang terjadi akibat bencana dari Tuhan, faktor alam lah kalau bahasa kita, ya semua karena Allah sih terjadinya. Tapi Allah kan nggak mungkin salah. Sehingga berkurang kadar dan harga barang tersebut, pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran. Ya intinya kesepakatan. Kesepakatan di antara berdua bagaimana harusnya itu. Makanya dalam akad jual beli terutama barang-barang yang berharga itu sebaiknya memang diberikan catatan-catatan. Mengingat barang ini adalah barang yang mahal, mohon kalau ini apa? Kalau contoh gini kayak gitu, saya beli laptop misalnya online untuk anak saya itu. Nah, itu kan kalau misalnya menggunakan kargo misalnya, itu kan ada saran menggunakan kayu yang pakai kayu atau apa gitu. Ya supaya betul aman. Kalau tidak kita tidak menanggung resikonya. Satu tokonya ngomong gitu misalnya. Disarankan untuk pembelian sekian menggunakan kardus styrofoam itu. Sampai rumah kardus beneran ternyata. Untungnya aman. Saya pikir kardus yang styrofoam itu yang itu. Ternyata kardus beneran. Ya digambarin saja kardus styrofoam itu aja udah salah sebenarnya dia. Tapi ya untungnya aman sih barangnya. Ya jadi ada anjuran double wrap apa namanya itu. Ya jadi ya kecuali kalau menggunakan instan. Kalau instan itu ya langsung ya itu seperti itu. Lanjut. Barang rusak setelah terima. Barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli dan dia wajib membayar semua harga barang apabila tidak ada alternatif lain dari pihak penjual. Dan jika ada alternatif pilihan dari pihak penjual, maka pihak pembeli mengganti harga barang atau mengganti barang dengan yang serupa. Jadi biasanya kan ada perjanjian tadi. Kalau barang rusak dalam waktu 7 hari selama stok toko masih ada bisa diganti oleh pihak toko, garansi toko namanya. Tapi kalau tidak ada perjanjian apa-apa, ya sudah itu risiko dari pihak yang membeli. Jadi kalau pihak yang membeli setelah menerima barang terus barangnya setelah dia pakai misalnya rusak, ya sudah dia tidak ada hak untuk mengembalikan kecuali tadi ada perjanjian dari pihak penjual. Kalau ada perjanjian silakan diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang ada. Pesannya sederhana sebenarnya. Dalam bertransaksi jual beli usahakan jelas. Jadi usahakan jelas. Jadi pastikan nanti kalau ada masalah apa-apa jelas penyelesaiannya. Contoh gini ya.
Dulu saya ketika ngontrak rumah yang di Harapan Indah, alhamdulillah masya Allah jadi rumah saya itu saya minta surat perjanjian dengan pihak yang punya rumah supaya apa? Supaya kalau ada apa-apa penyelesaiannya jelas. Ini tanggung jawab siapa, saya atau tanggung jawab yang punya rumah. Walaupun alhamdulillah dengan berjalannya waktu ketika saya menempati rumah itu semua saya handle sih. Saya nggak laporkan ke orangnya, saya yang selesaikan sendiri. Ya tentu kalau untuk hal-hal yang sifatnya merubah saya izin ke pihak yang punya rumah. Tapi kalau yang sifatnya memperbaiki yang sewajar-wajarnya nggak usah ngomong. Tapi paling enggak andaikan loh ada masalah itu kan jelas ini Pak dulu ada surat perjanjian yang kita buat, ada penyelesaiannya. Itu yang saya maksud. Jadi kalau bisa dalam masalah muamalah apa saja itu usahakan ada kejelasan di dalam akad lah. Ya supaya merasa nyaman dan semua juga merasa aman, sehingga kalau ada masalah apa-apa di belakang hari tinggal diselesaikan sesuai dengan apa tadi perjanjian. Itu seperti ya kan kalau misalnya nggak harus membuat satu persatu, tempel aja di kontrakan, peraturan di kontrakan ini listrik isi token sendiri misalnya gitu. Kalau kesepakatan bersama gitu udah ada masalah. Iya sih. Tapi kan ada orang tertentu itu Bu Yana. Itu kadang kalau ada masalah kontrakan dikit-dikit lapor sama yang punya kontrak, dikit-dikit lapor. Enggak, alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah kalau ada kesepakatan di awal begitu ya. Dia mau merombak misalkan mau besar ya terserah. Oh gitu. Yang penting Nanti misalkan dia udah nggak mau kita ya lagi. Ya, yang penting perjanjiannya aja lah. Sama-sama enak biar sama-sama jelas juga itu. Baik, karena Bu Kyo udah datang, kita tutup pengajian kita. Menentukan harga sekarang. Penentuan harga barang ialah penetapan nilai atau harga tertentu untuk barang yang akan dijual dengan harga wajar. Penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Jadi tidak boleh ada niat yang tidak baik kepada penjual pada pembeli atau pembeli kepada penjual. Tidak boleh ada niat mendolimi. Karena dalam Islam kita tidak boleh mendolimi dan jangan didolimi juga. Sambil contoh gini misalnya, kan ada ya orang tertentu itu kadang sengaja diambilkan barang yang jelek-jelek untuk orang yang tertentu lah misalnya. Jadi barang yang baik nggak dia keluarin dulu, tapi diambil yang jelek. Kalau itu sengaja, ya itu tidak boleh. Jadi sengaja ada barang yang baik, tapi yang dikeluarkan barang yang jelek. Dengan harga yang dipukul rata sama, itu tidak boleh. Kalau sengaja tadi itu. Tapi kalau nggak sengaja, dalam arti memang ya barangnya ini semua, terus dia ngambil gitu aja karena sesuai dengan memang harganya semuanya rata-rata sama, ya insya Allah sih tidak ada masalah. Cuma kalau disengaja tidak boleh. Itu seperti itu. Makanya sih kalau bisa untuk hal-hal yang dirasa memang sudah tidak patut dengan harga yang sama ya dipisah. Itu seperti itu. Cuman kadang menipu itu. Saya di jalan misalnya ada buah itu, mangga 10.000 per kilo gitu. Kita berhenti itu. Iya. Ini bener Pak 10.000? Iya Pak, yang ini, yang kisut-kisut. Ya, jujur sih, cuman masalahnya kita udah berhenti ya. Sejak itu saya nggak pernah berhenti lagi. Kecuali kalau butuh. Ya, itu seperti itu. Jadi memang ada yang model seperti itu. Ya bagus sih diberitahu memang ini yang beda gitu. Tapi kan orang terlanjur berhenti kan, kalau terlanjur nanya nggak beli kan ya kuat-kuatan mental sih. Itu seperti itu. Larangan-larangan dalam menentukan harga barang. Ya kayak kalau sayur ada, sudah tahu sayur busuk masa dikasih. Janganlah. Jadi kalau sayur busuk itu ya nggak usah dikasih. Kecuali buat ibu itu kalau ambil aja, itu ada pedagang yang begitu ada. Tapi ada yang tega menjual juga. Gitu. Padahal sudah ya begitu. Ya enggak gimana, emang sekarang zaman kayak gini ya, semua serba dihitung,
Jadi mau tidak mau kadang pedang ya kasihan juga pedagang-pedagang itu. Tapi ya jangan nakal juga, karena itu juga nggak berkah juga. Sudahlah untung sedikit, nggak berkah pula. Naudzubillah min dzalik. Nanti banyak kan pedagang pada nakal. Makanya tadi ya kita jangan jadi pedagang yang nakal. Jadi itu seperti itu. Larangan-larangan dalam menentukan harga barang. Ashabus Sunan dengan sanad perawi sahih telah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qala si'ru fasa'ir lana." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallahu wal musa'ir al-qabidu al-basitu ar-razzaq wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala malin. Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik mahal maksudnya. Tetapkanlah harga-harga untuk kami. Rasulullah Muhammad SAW lalu menjawab, Allah lah penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rizki. Aku berharap tatkala bertemu Allah tidak ada seorang pun yang meminta padaku tentang menuntut maksudnya tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta. Hadis di atas dijadikan dalil oleh para ulama tentang larangan intervensi penguasa dalam penentuan harga barang di pasaran karena dianggap sebagai perbuatan zalim atas kebebasan menggunakan harta. Membatasi harga berarti meniadakan kebebasan tersebut. Saya mau terangkan dulu gini ya. Kan harga-harga barang naik lah ceritanya itu. Terus kemudian orang sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk agar harga diturunkan. Nabi satu sebagai penguasa, Nabi tidak mau. Anda tahu kenapa Nabi tidak mau? Kalau Nabi menurunkan harga, berarti Nabi tidak memihak ke pedagang. Jadi Nabi membiarkan sistem pasar berlaku. Nah, dulu para penguasa itu biasanya untuk mengendalikan harga dikeluarkan barang-barang dari Baitul Mal untuk diberikan kepada fuqara masakin. Karena kalau sudah barang ada banyak di lapangan, otomatis harga kan turun. Itu sistem pasar kan gitu. Itu dulu ya. Tapi kalau sekarang kan kayak ada kartel gitu kan. Kalau kartel kan repot sudah. Contoh cabai naik harganya misalnya. Walaupun disuplai cabai dari Aceh, banyak cabai dari Aceh itu tetap harga melambung tinggi. Oh gitu ya, ya sudah lumayan ya, ya sudah bagus alhamdulillah. Iya. Iya, oh, tahu ya. Ya syukurlah kalau ada berpengaruh. Tapi biasanya kalau kartel kan tidak mau tahu. Kalau kartel kan tidak mau tahu. Ya itu permainan antar mereka sendiri sebenarnya. Agar bagaimana harga jangan sampai turun. Gitu. Ya kan di Indonesia ada rumus Bu. Kalau sudah naik susah turun kan seperti itu kan ada rumus gitu. Walaupun bisa cuman kan susah turunnya itu. Dasar jauh-jauh lah minyak goreng aja begitu hilang begitu muncul tinggi ya sudah nggak mau turun lagi sekarang kan. Iya, susah turunnya itu sebetulnya. Dari dulu itu. Ya, tapi lagi-lagi hukum pasar berlaku lah. Ya, rumusnya gini ya. Pokoknya kalau seorang penguasa tidak boleh mengintervensi harga. Biarkan hukum pasar berlaku. Kalau mau ya tadi barang-barang yang ada di Baitul Mal dikeluarkan diberikan kepada fuqara masakin sehingga harga menjadi terkendali. Itu seperti itu, caranya begitu. Dulu beberapa sahabat Nabi yang kaya-kaya itu ketika barang-barang naik, mereka keluarkan perbendaharaan mereka, disebarkan ke fuqara masakin. Tidak jual murah, memang diberikan supaya kemudian orang fuqara masakin tertolong dengan melicitnya harga-harga itu dan pasar mau tidak mau harus menurunkan harganya karena orang sudah punya pada barang-barang yang ada itu. Itu dulu begitu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Itu zaman Pak Harto dulu ya. Zaman Pak Harto dulu ada pengendalian harga-harga itu.
wortel tanpa daun harga sekian, daun tanpa wortel sekian. Di radio Di radio dulu itu. Di TV juga Ya. ada. kol, Sini. lepek, Ya. keriting. Ya, sehingga kalau melebihi batas, kalau ketahuan intel pemerintah dia itu disikat itu pedagangnya. Dia nggak biasa belanja di Iya. sahar. Nah, itu ternyata tidak boleh kalau dalam Islam tidak boleh. Kalau mau ya tadi perbendaharaan negara dikeluarkan supaya masyarakat harga-harga menjadi stabil. Itu seperti itu. Capek ini belanjanya. Melindungi kepentingan pembeli tidak lebih penting dari melindungi kepentingan penjual. Karena kalau nggak ada jualan juga repot juga. Jika kepentingan kedua belah pihak sama besarnya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua pihak bekerja keras menjembatani kepentingan mereka bersama. Mbuyuk apa carane wis gitu. Imam Asy-Syaukani berkata rahimahullah, sesungguhnya manusia mempunyai hak dan wewenang dalam mengurus harta bendanya. Pembatasan atau penetapan harga adalah tindakan zalim terhadap manusia. Seorang imam penguasa ditugaskan memelihara kepentingan kaum muslimin. Lebih memperhatikan turunnya harga dengan menaikkan harga bukan tindakan baik untuk membantu kepentingan penjual. Jika memang tindakan tersebut menjadi sebuah keniscayaan, maka harus sama-sama memperhatikan kepentingan antara penjual dan pembeli sebagai konsumen. Pemaksaan atas penjual untuk menjual kepada orang tanpa kehendaknya bertentangan dengan firman Allah di surah An-Nisa ayat 28-29 itu, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Nah, ini istilahnya kalau sekarang itu monopoli, monopoli dan monopsoni. Ya pokoknya gini deh, contoh lah saya jauh-jauh. Ada kelapa masuk dari daerah, masuk Jakarta. Itu di pintu tol sudah ada yang nyegat itu. Atau di pintu-pintu masuk tertentu sudah ada yang nyegat. Daging sapi, daging ayam masuk ke Jakarta. Jangan dikira itu di pintu-pintu itu ada sudah ada, iya. Ya, sehingga boleh masuk, tapi harus dijual ke dia. Kalau tidak boleh masuk, harus pulang. Itu seperti itu. Kenapa saya tahu? Karena saya beberapa kawan kan ada yang jualan itu. Jadi dia mencoba mendatangkan kelapa yang bukan dari jalur yang seharusnya dari komplotan-komplotan yang menguasai wilayah itu. Nggak bisa stop, suruh pulang atau dijual ke dia dengan harga semaunya yang itu. Soalnya semua melalui dia gitu. Itu seperti itu. Ya sama dengan daging kan sama, ada, jangan dikira nggak ada penguasanya daging itu. Apa daging ayam, daging sapi semua, kecuali dia ternak di dalam kali ya. Terus dia potong di dalam mungkin tidak bisa dikindak. Karena yang untuk yang masuk itu sudah ada. Iya, tidak boleh begitu itu. Menguasai begitu itu tidak boleh. Karena otomatis kan dia karena berarti dia menjualnya berarti melalui tidak saling ridho. Itu tidak saling ridho. Kenapa Ibu? Kena juga. Oh. Iya. Kalau saya punya teman, dia dagang kelapa. Jadi suatu saat mencoba mencari yang lebih murah kan, ada teman yang bisa jual lebih murah, dikirimlah kelapa dari daerah, itu konteksnya Surabaya ya, itu ditolak sudah di stop, tidak boleh, karena truk yang biasa bawa yang linknya dia sama bukan kan sudah beda kan, itu sudah di stop, tidak boleh. Nah, itu ada, kalau disengaja dan dipaksa itu tidak boleh. Tapi gimana? Ya sudah, mau gimana lagi ya. Ya kalau status kita sebagai orang yang terdolimi sih tidak ada masalah bagi kita. Yang mendolimi itu yang bahaya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Belum lagi permainan dagang cabai itu. Saya pernah dengar ada orang itu di kota harga cabai lagi mahal. Dia borong itu cabai di kampung sampai jual rumah kalau nggak salah orang itu. Untuk supaya bisa dijual di kota. Sampai kota harga cabai tiba-tiba turun. Waduh. Nangis ya. Bingung kan mau diapain cabai kan? Iya. Iya, segitulah.
Cuman masyarakat kampung itu kalau cabai lagi murah biasanya mereka jemur cabai. Dijemur, nanti diawetkan nanti sampai kering. Biasanya nanti yang beli ya perusahaan-perusahaan yang ya gitu. Tapi pernah waktu itu pas lagi banyak-banyaknya cabai itu, sampai di dekat-dekat pavilion sampai dibuang-buang mulai bilang saja mau ambil aja. Saking murahnya. Saking murahnya. Di situ juga udah nggak ada yang mau beli karena mereka baru tahu. Dia sampai dikasih di jalan-jalan pikir dari apa? Dikeringin. Kalau di kampung saya dikeringin, yang dekat bukan kecamatan samping saya lah. Iya, dikeringkan. Kalau yang di kampung saya dikeringkan. Terus ada nanti yang biasanya beli itu, kalau dulu pabrik mie yang beli, Tapi sekarang sudah ada pengumpul-pengumpulnya sekarang. Dikeringkan. Allah. Jadi cabai bubuk buat basreng. Jiwa pedagang banget. Oh, lanjut. Tapi Kenapa? nenek saya di Aceh, Pak Ustaz, dia cabainya dikeringin itu. Terus kan kalau mau masak ditaruh di air panas itu lagi ngembung lagi loh. Iya, dia nyimpen cabai. Oh, nyetop awet. Oh. Tapi kalau di airin itu dia bisa. Tapi pedes, masih pedes. Nggak tahu, pokoknya juga tuh begitu. Gimana cabainya? Jadi kan cabai kan nanam cabai sendiri buat pakai sendiri. Terus? Sedangkan kalau banyak itu kan kalau nggak langsung habis, Iya. dia masih dijemur gitu. Iya. Tapi kan kalau dia mau dipakai di airin, dipakai nggak tahu airin di panas, kan jadi ngembung lagi kayak cabai biasa lagi gitu. Saya juga bingung. Ada jambi-jambinya jangan-jangan. Ada yang mengatakan sebelum dijemur itu direndam air kelapa katanya. Sebelum dijemur, Iya, air kelapa. Direndam air kelapa baru dijemur. Ya, ada yang biar mengatakan. kembang gitu lagi. Saya nggak tahu deh kalau yang itu. Katanya itu aromanya pedesnya nggak berubah itu. Kalau direndam air kelapa sebelumnya itu nggak merubah rasa cabenya Ini ini. di Aceh begitu. Iya, mungkin. Merah biasa cabai merah. Itu ini Aceh. So kalau di Aceh kan di kampung Pak. Iya. Jadi Iya, benar. ada bayam merah di rumah tinggal peting, bayam hijau. Terus depan di sungai itu isinya udang Pak. Jadi kalau udang sungai, cuma tinggal merah Serok aja. aja. Ada yang mengatakan itu direndam air kelapa itu supaya nggak berubah rasanya katanya, tapi nggak tahu Pertama apa. sama udang deh. Karena sebenarnya anak emang dari kampung mau jantan tinggal ngambil kelapanya. Aduh. Balas nasi kan. Nasi benar. Cabai masih udang ini. Udah nyerok. Kode nih mau makan-makan sih. Bebek miara, ayam miara, ya. Apakah Aceh kita? Nah, ini kaya, saudara saya Pak, kaya Pak, karena dia kalau buat makan kan nggak keluar duit, paling dia gajinya buat bayar listrik sama sabun apa paling gaji. Kan orang pada makan rajin ya. Kebijakan menentukan harga barang di pasaran dapat menghilangkan barang dari pasaran, sehingga harga-harga menjadi naik dan melahirkan kesulitan bagi orang-orang fakir miskin yang akhirnya tidak mampu membeli barang. Dan pada sisi lain akan memperkaya orang-orang yang sudah kaya dengan cara menjual barang di pasar gelap dengan harga yang sangat mahal. Dalam kondisi tersebut, kedua belah pihak sama-sama terjerumus dalam kesulitan, dan kebijakan tersebut tidak mencapai kebajikan. Kalau pemerintah intervensi harga, nanti ngerinya nanti orang main harga juga, sehingga kemudian dikhawatirkan barang hilang dari pasaran dan berujung kepada meningginya atau melangitnya harga-harga barang itu. Tapi terlepas dari itu, dalam Islam memang menimbun barang itu tidak boleh. Menimbun barang dalam rangka untuk supaya nanti ya barang menjadi mahal itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kenapa? Iya. Dilema petani itu gini Bu, dilema petani. Ini dilema petani ya.
saat musim tanam harga pupuk itu tinggi. Pada waktu panen, karena panen kan bareng-bareng, harga padi murah. Itu problemnya para petani itu. Iya. Tapi mereka tetap bisa nanam Pak pada masanya. Iya, kan itu. Nggak untung, nggak ini masih nggak lagi masih bisa nanam ya Pak Hendra. Iya. Tapi dilema bagi sebagian orang yang ngutang, Bu. Obatnya ngutang itu. Kalau yang nggak ngutang sih masih mendingan. Kalau yang ngutang itu, jadi ya udah hasil panennya untuk bayar utang aja. Walaupun dia bisa ngambil dikit kadang. Iya, itu problem masyarakat kita. Karena masyarakat kita udah terbiasa dimanjakan dengan pupuk. Dulu kan kalau tanpa pupuk, panen tuh 6 bulan. Iya. Ada yang setahun. Ya, sekarang bisa 4 bulan dengan pupuk itu. Tapi ya gitu, memang berasnya beda sih memang. Iya. Kalau yang 6 bulan itu, kalau 6 bulan itu lama, kasihnya lama katanya, lebih kuat. Ya organik ya. Ya semacam organik begitu. Cuma lama 6 bulan memang. Malah tadi ada bener ada gabah tertentu itu 1 tahun baru panen. Ada. Ya begitulah permainan. Ya gimana ini memang permainannya begitu sekarang. Semua dirusak. Gak semuanya sih, maksudnya ada sebagian yang dirusak begitu oleh pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab tadi itu. Ya berantem lagi. Menurunkan harga barang saat dibutuhkan. Dia apa yang mau videoin? Apabila para pedagang melakukan kezoliman dan melanggar aturan main sehingga dapat membahayakan kondisi pasar, hakim penguasa maksudnya wajib untuk intervensi dan menentukan harga barang di pasaran. Tujuannya demi menjaga kepentingan publik, mencegah monopoli dan kesewenang-wenangan oleh pedagang. Nah, kalau terpaksa boleh. Ini terpaksa pemerintah turun tangan boleh, tidak apa-apa ini. Karena kalau nggak begitu nanti bisa seenaknya aja ini nanti pedagang-pedagangnya. Boleh nggak apa-apa kalau begitu. Kayak kemarin Mualim, Gubernur Aceh kan ngancem itu. Pokoknya kalau Alfamart, Indomart menaikkan harga, izinnya akan saya cabut. Nah, itu boleh, itu kondisi darurat soalnya itu. Karena jangan sampai orang memancing di air yang keruh. Ya mungkin dalam konteks menaikkan harga yang sewajarnya, tapi kalau saya mencekek pidato seorang gubernur itu boleh itu. Iya. Itu terpaksa namanya. Kita dukung. Ya. Udah gubernur kan kayak udah Saddam Hussein. Begitu ya. Makanya udah Saddam Hussein. Oleh karena itu Imam Malik berpendapat bahwa pembatasan atau penentuan harga pasaran dibolehkan pada kondisi harga barang melambung tinggi di atas ambang kewajaran. Pendapat tersebut juga sesuai dengan hemat Imam Syafi'i. Beberapa tokoh madhab Zaidiyah membolehkan pembatasan atau penentuan harga untuk beberapa jenis barang. Di antaranya Sa'id ibn Musayyib, Rabi'ah ibn Abdurrahman, Yahya bin Sa'ad al-Ansari. Mereka membolehkan penentuan harga apabila ada kepentingan publik yang mengharuskan demikian. Pengarang kitab Al-Hidayah berkata, tidak layak bagi seorang penguasa untuk menentukan harga barang bagi publik, namun apabila para pemilik barang pangan menentukan dan memonopoli harga pasar dengan licik dan penguasa tidak mampu memberikan hak kaum muslimin kecuali dengan cara membatasi harga, maka dibenarkan pembatasan harga barang dengan terlebih dahulu bermusyawarah kepada para profesional dan pakar. Tetap harus minta pertimbangan para ahli, musyawarah dulu, baru diambil keputusan. Wallahu alam bishawab. Pokoknya gini, kalau ada konflik di tengah masyarakat, pemerintah itu kata putusnya, itu aja lah. Itu kalau ada masalah apa saja di tengah-tengah masyarakat, maka kata putusnya itu ada di pemerintah. Sebenarnya gitu. Kita nggak usah jauh-jauh. Lebaran tanggal berapa? Sebenarnya ya keputusan pemerintah itu memutus semua perbedaan sebenarnya. Aslinya itu gitu. Kalau dalam Islam aslinya. Cuman pemerintah kita memang dari dulu terlalu baik. Sehingga memberikan izin kepada semuanya untuk dengan pendapatnya masing-masing, dengan pendapat dan pendapatnya masing-masing.
Zaman Pak Harto itu baru ada, itu zaman menterinya Pak Tarmizi Tahir. Baru ada. Pak Tarmizi. Yang saya ingat ya, yang saya ingat. Dulu itu gini yang saya ingat ya, yang ini yang saya ingat aja. Kan menterinya itu yang sebelum Pak Tarmizi Tahir itu menterinya namanya Pak Munawir Sadzali itu. Itu orang alim itu. Ulama itu, pinter itu. Ulama beliau. Sehingga bisa ngomong lah. Bisa ngomong dua kubu antara NU dan Muhammadiyah itu. Sehingga sependek yang saya tahu selama kepemimpinan Pak Munawir Sadzali itu hampir tidak ada perbedaan pendapat soal awal Ramadan atau Lebaran. Yang saya ingat tapi ini saya ingat tapi. Lama itu pulang saya. Iya, saya ingat saya. Baru di masa Pak Tarmizi Tahir itu, Pak Tarmizi Tahir itu bukan ulama beliau itu. Beliau itu tentara, yang dokter yang tentara beliau itu. Iya, Tarmizi Tahir itu. Jadi beliau itu tentara, dokter tentara gitu loh. Itu Pak Tarmizi Tahir itu. Ya saya tidak tahu lah itu. Nah, di situ mulai terjadi satu haji waiting list. Itu haji ada waiting list haji itu di masa beliau. Yang kedua, ya termasuk itu rame-ramenya perbedaan antara pemerintah dengan ormas itu. Itu mulai rame itu. Di zaman Pak Munawir Sadzali bisa ditekan, di itu mulai rame. Ya wallahu a'lam bishawab. Memang saya ulang, pemerintah kita Masya Allah, alhamdulillah sampai detik ini amat sangat baiklah untuk masalah-masalah begitu itu. Sehingga monggo dengan keyakinannya masing-masing, tapi satu, jangan berantem. Kalau berantem, misalnya berantem naudzubillah ya, maka keputusan pemerintah itu harus menjadi penyelesai. Gak ada pilihan lain sudah. Siapa yang bisa menyelesaikan? Nah, saya ambil contoh gini. Dalam tingkat RW ya misalnya, pernah ada konflik masjid di daerah Harapan Baru, Kota Baru, dekat rumahnya Bu Ike. Tapi ini yang Kota Baru, Harapan Baru. Masjidnya konflik antar DKM, intern DKM berantem. Pokoknya nggak selesai antara, biasalah intern pengurus berantem. Akhirnya saat itu jamaah saya kan RW-nya. Ini yang mesti menyelesaikan RW Pak, saya bilang. Karena kalau intern mereka nggak selesai, harus ada pihak pemerintah, tangan pemerintah yang turun Pak ini. Kalau nggak selesai. Akhirnya Pak RW turun dengan kekuatannya sebagai penguasa di wilayah itu, diselesaikan akhirnya alhamdulillah. Memang begitu. Jadi kalau ada konflik di internal masyarakat, ya tidak ada lain. Solusinya pemerintah sudah, nggak ada yang lain. Makanya pemerintah harus punya kata putus dalam masalah ini. Tapi kita bersyukur pada Allah, negara kita ini Masya Allah lah, amat sangat baik menurut saya itu untuk masalah-masalah begitu itu. Untuk masalah-masalah begitu ya, wallahu alam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah-masalah yang lain boleh monggo. Kalau gini paket lengkap. Kenapa? Tahun baru. Oh, tahun baru. 2027. Resolusi belum. Bu Reni belum pulang, Bu Reni. Bahkan umrah juga Bu Reni ya? Udah pulang? Udah pulang. Oh, bareng. Enggak bareng tapi Bu ya? Buatan. Monggo silakan. Loh, jelas semua ini? Atau tidak jelas semua? 2026 tambah Berapa hari? hari ini itu pembukaan 2026. Jadi masih cemerlang. Belum perlu isi data, belum perlu. Baru berapa Habis hari. itu, habis di upgrade cas. Di upgrade. Jadi kotoran macam ini. Kalau memang sudah tidak ada, cukup dulu. Aneh, kalau jual beli kurang menarik. Kalau masalah warisan baru ramai ya. Iya. Masalah warisan, masalah wasiat baru. Nah, kalau kayak Bu Heru gimana itu? Posting beli di sini apa? Di Tokopedia itu apa namanya Bu? Afiliat. Apa namanya? Afiliat. Oh, iya.
kan sama dengan maklaran. Betul maklaran, mirip maklaran. Oh, kalau ada orang beli melalui link ibu ke toko dia, tapi belinya langsung ke dia gitu ya, otomatis ibu dapat bagian yang sudah diotomatiskan gitu ya. Boleh, tidak apa-apa. Kalau maklaran itu ini kan sempat viral di video itu. Maklaran itu tidak boleh. Jadi saya mau terangkan dulu gini. Maklaran itu tergantung maklaran. Enggak, kalau contoh di kampung itu gini. Yang nggak boleh itu gini. Ada orang bawa sapi dari kampung ke pasar sapi. Jangan contohkan gitu. Terus nanti disamperin sama maklar-maklar itu, orang yang nggak punya barang tapi dia punya kemampuan menjual. Mbah, sampean dol piro sapi niki? Dijual berapa sapinya? 1 juta misalnya gitu ya. Wis mbah sampean turut menengokone ngopi-ngopi tak dolno sapine men. Nah, itu dijualkan nanti dengan harga yang lebih. Nanti yang dikasih ke mbahnya itu tetap 1 juta, dia ambil untung dari penjualan itu. Kalau begitu modelnya memang nggak boleh kalau begitu. Kalau begitu. Kalau begitu tidak boleh kalau gitu. Kan Nah, maksud saya begitu. Masa ada omongan kayak gitu. Jadi berarti dengan tadi siapa Pak Tua ngomong berapa 1 juta, berarti udah ada 1 juta ya? enggak, dia cuma ngomongin, "Mbah, didol piro sapi ini? 1 juta." Ya wis seman ngopi-ngopi ngono. Itu di kampung gitu. Tak dolno sapine sampean. Nah, nanti dijualkan itu dengan harga yang tidak sesuai dengan lebih itu menjual lebih, mengambil keuntungan itu harus izin yang punya sapi, Nah, kecuali tadi si penjualnya ngomong, aku tidak mau tahu, sementing aku 1 juta, kontol piro sakarepmu. Nah, itu kalau gitu nggak apa-apa, makelar tidak boleh seenaknya menaikkan harga tanpa seizin pemilik barang. Tidak boleh ngambil keuntungan tanpa seizin pemilik barang, kecuali diizinkan, sakarepmu ngambil untung piro, sementing yang aku 1 juta. Nah, itu tidak apa-apa kalau gitu. Itu yang dimaksud tidak boleh, itu yang model begitu itu, yang tadi yang nggak ada omongan apa-apa. Karena bagaimanapun juga barang itu bukan milik kita. Kita tidak punya hak untuk menentukan harga. Yang berhak menentukan harga itu adalah penjual. Nah, kalau penjual mengatakan terserah kamu sudah, yang penting ke saya 1 juta. Berarti dia sudah diberi mandat, diberi perwakilan untuk menjual harga sesuai dengan yang makanya gini Bu, kayak misalnya Ibu nulis gini, melayani penjualan hewan kurban misalnya. Walau Ibu nggak punya kambingnya, itu tidak boleh. Nah, kecuali Ibu ngomong gini ke yang punya kambing, Pak, saya jualkan ya. Bapak kan punya kambing, Pak, saya jualkan ya kambingnya. Pak, saya jualkan ya. Dari Bapak berapa harganya? Sekian. Izin saya ngambil untung tidak apa-apa ya. Saya tidak apa, saya nggak usah kasih persen, saya ngambil untung sendiri. Baru boleh tidak apa-apa kalau gitu. Nah, bisa dipahami nggak maksudnya? Jadi dia menjualkan, jadi bukan dia menjual, tapi menjualkan atas izin yang punya barang. Itu seperti itu. Kalau dia bukan pemilik barang, tidak boleh. Dia harus pemilik barang, kecuali dia wakil dari pemilik barang. Kecuali dia wakil dari pemilik barang. Caranya bagaimana? Harus ada omongan. Itulah pentingnya akad dalam Islam itu. Harus ngomong. Ya gitu. Ibu kan jualan teh bandul. Terus tahu-tahu saya ngomong di satu saya jual teh bandul. Padahal saya bukan pemilik. Yang pemilik kan ibu. Harusnya saya ngomong ke ibu. Iya Bu Wati, izin saya bantu jualin teh bandulnya. Berapa dari ibu harganya? Sekian Ustaz. Izin saya jual lebih ya. Tidak apa-apa Ustaz. Ya udah, boleh silakan, tidak ada masalah. Kalau ngomong jangan Ustaz, harga sudah aja. Nanti Ustaz tak perseni. Oke, kesepakatan gitu. Harus begitu, karena kita bukan pemilik barang. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Kayak tadi Ibu nyinggung just tip tadi, just tip misalnya. Just tip itu bagaimana hukumnya just tip itu? Just tip itu kalau dibuat 2 akad, bukan 2 harga ya, 2 akad, tidak ada masalah. Ya, contoh, Ibu lagi ke Cina misalnya, terus posting status, ayo ini banyak barang-barang bagus nih, siapa yang mau dibeliin, misalnya gitu. Oh aku mau. Oke, aku beliin ya. Oke, deal. Harga berapa? Nanti bayar sesuai dengan harga itu. Nah, tapi aku minta upah membelikan ya. Nah,
Jadi barang dijual sesuai dengan harga yang seharusnya, minta upahnya itu persoalan lain. Itu ijaroh namanya. Tidak ada masalah. Muncul problem. Katanya Ustadz, kalau nalangin dulu pakai uang kita, itu sama dengan kita minjemin. Kalau minjemin katanya udah boleh ngambil untung. Iya, kalau dalam satu akad. Kalau dalam satu akad tidak boleh kita ngambil untung, tidak boleh memang. Jadi tadi makanya karena kita minjemin, misalnya harganya 10.000, kita jual 10.000 sesuai. Jadi kita tidak riba kalau gitu. Adapun kita minta upah itu akad yang lain, namanya akad ijaroh. Aku minta upah ya untuk membelikan, untuk membawakan barangnya. Itu bukan keuntungan dari akad utang piutang, bukan. Itu akad jasa yang berikutnya itu. Jadi ya. Makanya kalau ingin halal caranya begitu. Iya. Dia nggak ngomong harganya berapa, ya udah bayarnya segini. Nah, nggak bisa. Itu namanya gharar, majhul akibah, nggak jelas ujungnya itu. Makanya harus jelas. Yang banyak kan yang satu barang berapa 30, ada yang Berarti lain kali diperbaiki akadnya berarti. Itu nggak diperbolehkan, jadi nggak boleh ambil uang langsung transfer bayar sekian gitu. Baik, sebentar. Sebentar. Gimana? Coba. Jawab apa? tip semua nih kalau Coba. Gimana? Transfer gitu kan, langsung dengan harga. Ya, kita nggak ada tanya sama ada view apa lagi nih, maksudnya apa dari satu barang satu item. Kalau begitu caranya gini. Kalau langsung transfer ya berarti yang saya maksud tadi dia nggak transfer pakai uang kita dulu. Itu yang saya maksud yang pertama tadi. Sekarang ibu transfer. Kalau ibu transfer caranya gini. Sebentar jangan bayar dulu, saya mau beli dulu barangnya. katanya si Justin. Iya, sebentar jangan transfer dulu, saya mau beli dulu barangnya. Begitu ibu beli, yaudah ini barangnya sudah ada, gue jual sekian, transfer deh. Nah, boleh kalau gitu boleh. Apa? Boleh, tidak apa-apa kalau itu. Asal langsung transfer ya. Ya, bukan ngutang kayak tadi itu. Kalau yang tadi kan ngutangin, talangin dulu deh uang. Ya, talangin dulu deh. Itu yang nggak boleh melebihkan kalau yang itu. Kenapa? Karena hutang itu tidak boleh mengambil untung. Tapi dia boleh dalam akad yang berbeda mengatakan karena nanti barang gue yang bawa, gue yang meluangkan waktu, saya minta uang jasanya ya. Uang jasa pembelian itu namanya ijaroh namanya. Saya minta upah untuk proses pembelian barangnya dan pengantaran barangnya. Saya minta upah untuk itu. Nah, itu kalau mau dirincikan deh. Wah, saya minta upah ya untuk proses pembelian ini sampai ke kamu ya. Oke, tidak ada masalah. Tapi biasanya kalau just tip itu kalau kita nggak bayar nggak dibeliin. Nah, just tip jadi rame ya. Kan jadinya, maksudnya jadi dia nggak punya hitungannya nggak Kalau ditransfer, kalau mau ditransfer. Ini sistem transfer dulu kan Pak. Bagus kalau gitu malah jelas. Bagus kalau gitu jelas kalau gitu. Jadi gini. Bisa dengan dua akad itu. Kalau yang pertama tadi, oke, tadi video kan baru gue video ini, belum saya beli barangnya. Ntar saya balik lagi ke tokonya ya. Nah, begitu ibu beli dulu barangnya. Oke, barang udah ada, harga sekian, transfer deh. Itu iya. Udah termasuk harga baju itu. Ya udah, harga dari ibu sudah. Kan barang sudah milik ibu. Jadi misalnya beli bajunya 10.000. Iya, ibu terserah ibu udah. Saya jual 15.000. Boleh, tidak apa-apa. Sudah barang ibu itu. Sudah terserah ibu. Itu satu dulu, itu cara yang pertama. Boleh. Cara kedua gini. Ini harganya sekian. Sekian, apa mau gue beliin? Ntar gue beliin. Nanti gue kasih jasa ya. Boleh, tidak apa-apa, silakan, tidak ada masalah. Pasti ada jasa kalau saya Iya, beda sama tapi harus diomongkan. Karena harga, kalau yang kedua ini, kan dia tolong dibelikan. Kalau dibelikan berarti harus sesuai. Di situ harga 10.000, dia transfer 10.000, tetap sesuai. Adapun kemudian gue minta jasanya ya. Iya, jasa membelikannya misalnya gitu. Boleh ngomong aja gitu. Berapa terserah. Ibu mau menetapkan atau tidak menetapkan terserah. Kalau dirasa orangnya seperti Bu Risna misalnya yang pengertiannya luar biasa, ya sudah nggak usah ngomong. Ya, saya kasihnya Uni deh. misalnya. Ya. Terus 50 langsung Justi. Oh, Justi. Nyuruh kita. Iya. Tapi kan jual dulunya bocah. Oh. Jasa gua lebih dari. Mau jual ini babi ya Pak Ustadz di Jogja. saya punya jamaah itu putranya kuliah di Jerman. Itu ongkos pulang pergi Jerman itu dari Justip itu dia. Iya.
Jadi ongkos pulang pergi Jerman itu beliau pakai just tip itu. Jadi kalau just tip itu macam-macam sih Pak Ustadz. Ya, gimana Bu? Ada yang just tip si A ditulis. Ini barang kalau yang mau langsung diapri, tapi satu barang free-nya, seandainya kelebihannya ada yang 30, ada yang 20, ada yang seperti itu. Terus yang just tip satu lagi, ini barang ini, pokoknya harga segini udah. Pokoknya di situ tuh udah ikut sama kargo, udah ikut sama jasanya dia. Ada yang Bayar begitu. aja. Yang penting kita udah bayar aja. Ya. Nggak ada bicara Nggak ada berapa ininya gitu. Makanya tadi aku bilang ada dua Makanya saya macam. cari supaya ibu akadnya halal. Caranya tadi pertama, kalau model kita yang nalangi terlebih dahulu, seperti katakan tadi, ini harga sekian, kamu nanti bayar sekian juga sama, nggak ada kelebihan. Tapi tolong saya diberi jasa untuk proses pembelian ini, karena saya akan meluangkan waktu. Ini kalau kita rinci misalnya gitu ya. ini Pak, ini kita bicara beli ya Pak. Ya, Sama. Bicara kita yang ngejustin ke orang itu bukan kita yang menjustify. enggak sama, nanti kan ujungnya ke ibu juga, iya. Nah, kalau ibu sebagai pembeli mau aman, kalau ibu sebagai bayar aman, caranya gitu. Dia maunya gimana dulu? Dia maunya gimana? Biasanya totally aja udah ada sekian. Iya, Tidak total, rinci, iya. ya, gitu. Jadi kita tidak ada berapa nih gitu satu item harus kita bayar jasa sudah tidak. Jadi totalnya sekian ya, gitu. Jadi kan tinggal transfer aja. 50, 200 udah justin. Pokoknya kita udah nggak tahu ya, yang penting udah bersih gitu loh Pak Ustadz. Berarti ibu nggak usah nelisik dia bagaimana ya. Berarti ibu langsung beli sama dia gitu ya. Ya udah ibu beli aja gitu, nggak apa-apa kalau gitu. Berarti ibu langsung transfer langsung beli gitu ya. Iya. Ya udah. Jadi saya nggak mau tahu berapa. Yang penting jangan ngutang ya. Yang penting jangan dia. Kalau nggak ngutang nggak apa-apa. Kalau langsung transfer. Gitu Pak. Kebanyakan Iya. gitu. Kalau tapi bagi ibu yang sebagai pembuat jasa titip sebaiknya tadi menggunakan pendekatan yang saya katakan tadi itu. Kalau ibu sebagai pembeli yang ya udah deh berapa saya langsung transfer jangan ngutang. Kalau ngutang nanti kalau ada kelebihan pembayaran kalau sampai ada kata-kata begini dari dia, gua talangin dulu deh, itu udah nggak bisa ngambil untung dia dalam proses nalangin dulu itu. Kecuali tadi ada dua akad jual beli yang dibayar sesuai dengan harga yang dimaksud, atau kemudian ada dan yang kedua ada akad jasa pembeliannya itu. Soalnya kadang kalau kita udah banyak tanya gitu Pak Ustadz, saya ini stoknya cuma berapa, yang lain udah bayar, akhirnya kita udah terdapatkan. Suka begitu kan, jadi Iya. ya cepet-cepetan. Ya berarti statusnya beli kan? Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Nanti pas lagi nanya ini, nanya itu gitu. Ya udah. Kalau itu dari sebagai pembeli ya, itu tapi jangan sampai ada kata-kata dari pihak dia, gue talangin dulu deh, jangan sampai. Berarti gue langsung bayar. Iya. Biasanya nggak ada Pak, biasanya kata-kata. Ya udah kalau gitu nggak Tapi ada ada masalah. juga, Jadi Ustaz. apa? Jadi dia kamu bayar DP-nya 50% gitu, ada juga tuh bagaimana itu? DP dulu. Kan kemarin udah kita bahas soal DP itu. Yang 50. DP itu kan ulama beda pendapat tentang DP itu. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Yang sepakat kan mazhab Hambali kemarin. Jadi kalau ibu sepakat dengan mazhab Hambali boleh DP, pakai DP boleh. Boleh. Iya, boleh aja. Iya. Mazhab Hambali yang bolehkan pakai DP itu. Ya. Benar begitu juga. Ya, kalau dalam mazhab Hambali pakai DP itu boleh. Yang fleksibel aja. Bai'ul urbun. Yang beli kita dijasitin kita mau jasitin orang mau jasitin kita beli barang itu dulu pakai uang kita, terus dia bayar sekian loh gitu, itu nggak boleh. Sebentar. Ada orang beli terus Jadi saya nggak ada Justipernya. Dia justiper. Kita justipernya. Ya. oh ibu oke. Berarti ibu bukan pembeli. Oke. terus dari itu saya beli dulu nih barang nih, tapi Ya, Bu. udah ada yang ini, oh saya mau beli ini, udah banyak lah. Nah kita beli semua, terus nanti baru pas kita sampai rumah dan oh ya jadi segini ya gitu. Diambil untuk Loh, terserah ibu. Tapi kita kan nggak bilang harganya berapa. Iya, berarti nggak boleh. Enggak, tunggu dulu, enggak. Sabar. Enggak, gini. Mengungkapkan loh yang tadi Pak. Enggak, ibu kan beli dulu barangnya. Nah, terus ibu ini barangnya udah ke bawah semua, harganya sekian ya. Tapi Kita beli berdasarkan iya, dan ibu harus siap kalau orang itu nggak mau beli. Iya, betul. Ya sudah, boleh kalau gitu. Boleh dinaikkan. Boleh. Jadi gini caranya, ibu bawa barangnya, ini barang udah sampai harganya sekian ya, sekian. Silakan diambil. Pulakan ya Pak. Ya. Tiba-tiba ada yang japri, wah kok segitu,
nggak ada, nggak jadi, ibu nggak bisa marah. Ya boleh, monggo silahkan. Karena harganya nggak jelas gitu ya. dari Iya, awal. karena nggak ngomong dari awal. Tapi Itu nggak seperti apa-apa itu. Pak Wati kan. Ya, pola tapi ibu harga. boleh. Nggak, tapi ibu boleh, begitu boleh. Karena ibu pemilik barang. Pemilik barang berhak menaikkan harga semau ibu malah itu boleh. Nah, soal terserah pembelinya mau beli apa enggak. Tapi harus siap kalau sewaktu pembeli mengatakan, "Aduh, kemahalan." Enggak deh. Ya udah harus siap ibu tidak dibeli dan ibu tidak boleh marah karena ibu statusnya hanya sebagai orang yang menjual dan pembeli tidak Kasihan Pak mau. Wati takut. Ini ada impor gue, jadi kalau ada impor itu kalau pulang naik ke Solo, ke Jogja gitu, itu sampai gini, itu mobil penuh banget, iya nih semuanya pesennya kurang gitu. Jadi dia jalan sampai Solo, Jogja, kemana itu gratis dari uang tes. Oh, Ya benar, bisa. Masya Allah. Jadi kepikiran tuh begitu. Tidak ada. Saya enggak ada. Saya bukan. Ya sudah, cukup dulu ya. Ya cukup hangat ngomong soal just tip. Kita tutup Berarti dengan aman Pak Ustadz, kan tenang kita pakai barangnya enak. Dan satu lagi pakai maknya biar fleksibel aja. Ya, tidak apa-apa. Boleh, silakan, tidak ada masalah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti insyaallah kita ketemu Rabu keempat ya. Rabu. besok Dua kali Rabu. Oh 2 kali Rabu. Sebenarnya tanggal 21 itu saya sudah mendarat tapi jam 2 dini hari. Oh, aduh. Ya. Kalau tak tahu, tapi dia Masih disuruh jet lag, doang. Pak. Enggak, itu kalau perjalanan